Hai guys, bagaimana kabarnya? Bagaimana pelajaran TOEFL perdana kalian? Semoga pelajaran TOEFL perdana kalian sangat gampang dan sangat mudah dipahami ya. Dan kali ini Miss Lee akan mencoba membahas review pertanyaan yang berhubungan dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, untuk nomor 1. Jadi semua pertanyaan adalah mengarah kepada yang di garis bawah ya. Kita bahas langsung. Untuk judge ini adalah nama orang, dia sebagai subjek, is cooking ini sebagai verb, dinner ini sebagai objek, dan tonight sebagai complement. Untuk lebih detailnya dia sebagai modifier of time. Modifier of time ya. Semua modifier itu biasanya disebut sebagai complement atau hanya pelengkap. Jadi untuk nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah verb. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang nomor 2. Nomor 2, Henry and Marcia have visited the president. Henry sebagai subjek, have visited sebagai verb, the president sebagai objek. Untuk nomor 2 di sini tidak ada complement sama sekali. Jadi nomor 2 jawaban yang tepat adalah subjek. Untuk lebih detailnya di sini ada have ya. Have itu bisa sebagai verb. Tapi kalau have plus verb 3 atau plus verb ing, maka have di sini kesatuan ya, sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Maka dia dihukumi satu kesatuan menjadi verb seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bahas nomor 3. We can have barbecue in this restaurant today. We sebagai subjek, can sebagai modal, have sebagai barbecue sebagai objek, in this restaurant today itu sebagai complement. Jadi untuk in this restaurant today itu sebagai modifier of place. Untuk today sebagai modifier of time ya. Oke. Jadi untuk nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah sebagai objek. We can have barbecue. Selanjutnya nomor 4. Number 4, Pat should have bought gasoline yesterday. Untuk nomor 4, Pat sebagai subjek, should sebagai modal, have bought sebagai verb ya, ini kesatuan have bought, gasoline sebagai objek, yesterday sebagai complement, yaitu modifier of time. Nah, seperti ini. Kemudian di sini have bought seperti tadi ya, have itu artinya memiliki. Tapi untuk have bought, have plus verb 3 itu sama dengan verb ya, yang artinya sudah apa? Sudah membeli ya, sudah membeli, seperti itu ya. Dan untuk gasoline di sini jawabannya adalah objek. Selanjutnya kita akan bahas nomor 5. Trees sebagai subjek, grow sebagai verb, fast sebagai complement. Jadi complement. Kenapa bukan objek? Karena dia tidak bisa ditanyakan dengan kata what atau whom. Ya, tidak bisa ya, whom. Tidak bisa. What trees grow? Misalnya ya, what does tree grow? Tidak bisa. Apa yang tumbuh-tumbuhan
atau pepohonan itu tumbuhi kan tidak ada ya. Jadi untuk fast di sini adalah sebuah keterangan saja atau bisa disebut sebagai adverb ya. Jadi sebagai adverb. Kenapa disebut adverb? Karena dia itu menerangkan kata kerja. Menerangkan kata kerja. Menerangkan verb. Menerangkan verb ini sebelumnya grew fast. Jadi dia disebut complement, dalam lebih spesifiknya adalah adverb seperti itu. Jadi jawabannya adalah complement. It sebagai subjek, was raining sebagai verb, at 7 o'clock itu sebagai complement, this morning juga sebagai complement. Oke. Untuk kejelasannya, was itu sama dengan auxiliary. Auxiliary itu sama dengan verb atau auxiliary verb gitu ya. Verb auxiliary gitu aja gampangnya. Sama dengan auxiliary verb. Nah, seperti ini. Kemudian was plus verb ing itu juga sama dengan verb. Oke. Untuk at 7 o'clock ini adalah modifier of time. Modifier of time. Begitu juga dengan this morning, modifier of time. Sama ya. Seperti itu. Jadi at 7 o'clock itu sebagai complement. Tidak ada objek ya. Jadi tidak semua kalimat itu wajib datang objek. Tapi apa? Semua kalimat itu wajib datang verb. Nomor 7. Nanti misalnya review follow up lagi ya tentang keterangan itu. Nomor 7. She opened a checking account at the bank last week. She sebagai subjek, open sebagai verb, a checking account sebagai objek, at the bank last week sebagai complement. Oke, sudah jelas jawabannya adalah objek. Kemudian untuk pembahasannya, opened ya, opened itu adalah verb 2. Kemudian at the bank itu adalah modifier of place ya, sudah jelas ya, sudah sangat jelas. Oke, kalau dalam lebih umumnya itu disebut adverb gitu ya, adverb complement. Lanjut nomor 8. Harry sebagai subjek, is washing sebagai verb, this is sebagai objek, right now sebagai complement. Jadi jawabannya objek. Dan is itu sama dengan verb auxiliary ya, kata kerja bantu. Kemudian is plus verb ing atau is plus verb ing atau verb 3 itu sama dengan verb juga ya. Kalau misalnya is berdiri sendiri, apakah bisa disebut verb juga? Iya bisa ya. Contohnya seperti she is my mom, seperti ini ya. She sebagai subjek, is sebagai verb. Jadi gitu ya guys ya. Selanjutnya nomor 8. Nomor ini ya. Nomor 9. She opened her book. Nah, ini sama seperti tadi, she sebagai subjek, open sebagai verb, her book sebagai objek. Ya. Her book, kepemilikan dari si she, her ya. Dia sebagai objek. Ciri-ciri objek ya kita buktikan aja ya. What bisa dibikin pertanyaan what enggak gitu ya. What does bukan what does guys.
What did she open? Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah her book. Jadi dia jawabannya adalah si objek. Selanjutnya nomor 10. Paul, William, and Mary. Nah, ini ada conjunction ya. Ada conjunction penghubung antar kata and sama koma. Koma di sini penghubung antar kata, maka antar koma dan antar and itu harus sama-sama kata benda. Dan Paul, William, Mary adalah kata benda yang dalam bentuk orang. Dan dia sebagai subjek, were sebagai verb, were watching sebagai verb, TV sebagai objek, a few minutes ago sebagai complement. Dalam hal ini complement apa? Complement modifier of time. Ya, modifier of time ya. Atau bisa disebut sebagai adverb of time. Adverb gitu aja. So, untuk jawaban nomor 10 adalah complement. Seperti itu ya guys ya. Nah, untuk kesimpulannya ini guys ya. Kesimpulannya. Yang paling penting ini ya, kesimpulannya. Minimal, ini catatan aja ya. Minimal dalam satu kalimat wajib hadir satu subjek plus satu verb. Seperti itu. Contohnya I am. Nah, ini sama dengan kalimat atau sentence. I am. Meskipun dalam bahasa Indonesia itu adalah saya. Gitu aja kan? Oke guys, thank you for watching this discussion. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jika masih ada pertanyaan silahkan di-share di grup TOEFL, kelas TOEFL yang kalian ikuti bersama Miss Lee. So, see you next week. So, see you. Bye. Wassalamualaikum.